Circular queue. Apa itu circular queue? Circular queue merupakan suatu struktur data dengan pengoperasian berprinsip FIFO, yaitu first in first out, atau data yang masuk pertama akan keluar pertama kali juga. Circular queue ini berbentuk melingkar dengan posisi pertama tersambung dengan posisi terakhir. Ada dua properti pada circular queue, yaitu front dan rear. Front merupakan item yang berada paling depan, sedangkan rear merupakan item yang berada paling belakang. Perbedaan circular queue dan linear queue. Di sini ada angka 20 yang berada pada indeks ke-0 dan merupakan posisi front atau depan. Jika angka 20 nanti keluar, maka front akan berpindah pada indeks pertama, yaitu angka 2. Dan indeks 0 tadi tidak dapat digunakan kembali, sehingga kita harus menambahkan indeks baru, yaitu indeks 5. Berbeda dengan circular queue, jika angka 20 nanti keluar, maka front juga akan berpindah pada indeks pertama, dan jika kita ingin menambahkan angka lagi, di sini semisal angka 8, maka rear tersebut akan berpindah ke indeks ke-0. Di sini kita tidak perlu menambahkan indeks baru seperti linear queue tadi, karena indeks ke-0 tadi masih bisa digunakan. Circular queue ini dinilai lebih efektif karena meminimalisir pergeseran seperti pada linear queue. Fungsi pada circular queue. Pertama ada fungsi NQ, yaitu fungsi yang digunakan untuk penambahan elemen. Penambahan tersebut selalu ditambahkan pada posisi belakang atau rear. Lalu ada DQ. DQ di sini yaitu fungsi yang digunakan untuk penghapusan elemen. Penghapusan tersebut selalu dari posisi paling depan atau front. Konsep circular queue. Di sini jika kita menambahkan angka 7, maka angka 7 tersebut berada pada indeks ke-0, sehingga front dan rear-nya juga sama-sama berada pada indeks ke-0. Lalu jika kita menambahkan angka 9, di sini angka 9 akan berada pada indeks pertama dan rear tadi akan mundur pada indeks pertama juga. Jika menambahkan angka 20, maka rear juga akan mundur pada indeks kedua. Lalu ditambahkan lagi angka 2 dan rear akan mundur pada indeks ke-3. Selanjutnya ada pengoperasian DQ. Di sini angka 7 tadi keluar atau dihapus, sehingga front akan mundur pada indeks pertama. Lalu ada DQ kedua, yaitu angka 9 tadi keluar, sehingga front mundur pada indeks kedua. Lalu ada penambahan angka lagi, yaitu angka 3, sehingga rear mundur pada indeks keempat. Ditambahkan lagi angka 4, sehingga rear mundur pada indeks 0. Dan ada penambahan angka 1 lagi, sehingga rear berada pada indeks pertama. Di sini keadaan disebut dengan keadaan full atau queue sudah penuh. Lalu masuk ke kode program. Di sini ada include, seperti biasa, merupakan header. Agar data yang ada terstruktur, maka ada fungsi struct queue. Selanjutnya ada deklarasi atau inisialisasi variabel rear, front, size, dan array. Queue di sini diwakilkan dengan integer s, di mana front dan rear-nya sama-sama kosong atau empty, yang di sini bernilai sama dengan -1. S di sini merupakan size, dengan array pada queue ini. Selanjutnya ada deklarasi fungsi enqueue dengan tipe data integer dan variabel bernama value. Lalu ada dq dan selanjutnya yang terakhir ada display queue. Selanjutnya ada kode program enqueue. Untuk enqueue ini menggunakan tipe data integer dengan variabel bernama variabel value. Jika front berada pada indeks 0 dan rear sama dengan size -1, atau rear ada pada front -1 modulus size -1, maka output yang akan keluar adalah queue is full. Lalu fungsi tersebut akan dikembalikan. Tetapi jika front kosong atau empty, di sini dituliskan dengan -1, maka front dan rear akan berada pada indeks 0. Namun, jika rear sama dengan size -1 dan front tidak berada pada indeks 0, maka di sini rear akan dipindahkan pada indeks 0. Jika tidak memenuhi semua kondisi di atas, maka rear akan terus bertambah 1. Selanjutnya ada kode program DQ. Sedikit berbeda dengan enqueue tadi, di sini DQ tidak menggunakan tipe data ataupun variabel, yaitu integer value, karena di sini DQ berfungsi untuk menghapus atau mengeluarkan angka yang ada pada circular queue. Jika front sama dengan kosong atau empty, maka output yang akan keluar adalah queue is empty. Lalu fungsi akan dikembalikan.
Namun jika front tidak kosong atau tidak empty, maka akan masuk ke baris ke-68, di mana jika front sama dengan rear, maka front dan rear sama-sama kosong atau empty. Di sini bernilai -1. Tapi jika front sama dengan size -1, maka front di sini akan dipindahkan pada indeks ke 0. Jika tidak memenuhi semua kondisi di atas, maka front akan terus bertambah 1. Kode program display queue. Di sini display queue berfungsi untuk menampilkan elemen yang ada pada circular queue. Jika front sama dengan kosong atau empty, maka output yang akan keluar adalah queue is empty, lalu fungsi akan langsung dikembalikan. Selanjutnya, printf elements in circular queue are jika rear lebih besar sama dengan front, maka output yang akan muncul berada pada array dengan iterasi batas awal front dan batas akhir rear. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka output yang akan muncul adalah array dengan batas awal front dan batas akhir lebih kecil dari size. Atau outputnya nanti adalah angka yang berada pada array dengan indeks 0 hingga rear. Masuk ke kode utama program. Di sini ada antrian dengan kapasitas 5. Di sini saya memasukkan angka 7, 9, 20, dan 2. Lalu angka tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya akan menampilkan deleted value atau angka yang tadi dihapus. Setelah itu, di sini ada q.enq 3, 4, dan 1, yaitu angka yang saya masukkan setelah adanya operasi pengeluaran angka. Ini merupakan output programnya. Elements in circular queue are 7, 9, 20, dan 2. Sama seperti di sini, sebelum dilakukan operasi di queue, ada angka 7, 9, 20, dan 2. Lalu di sini ada deleted value yaitu 7. Angka 7 di sini sudah dihapus. Deleted value sama dengan 9, itu angka yang dihapus adalah 9. Elements in circular queue are 20 dan 2. Setelah 7 dan 9 dihapus, maka angka yang tersisa adalah 20 dan 2. Elements in circular queue are 20, 2, 3, 4, dan 1. Di sini ada angka 20, 2, 3, 4, dan 1. Queue is full. Di sini menunjukkan bahwa queue atau antrian tersebut sudah full atau penuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.